Aku dipaksa menikah dengan seorang pengemis dan semua orang menertawakanku. Ibuku bilang, pernikahan ini adalah satu-satunya cara menyelamatkan keluarga kami. Tapi kenapa harus laki-laki ini? Sabar, dalam 5 hari kemudian. Hidupku berubah dalam sekejap. Aku seorang gadis biasa, dipaksa menikah dengan seorang pengemis oleh ibuku. Tapi 5 hari kemudian semuanya terbongkar. Di pelaminan itu aku duduk sambil menangis, sementara pria lusuh di sampingku hanya menatap kosong. Semua tamu berbisik, mencibir, dan mempertanyakan kenapa aku harus menikah dengan lelaki seperti dia. Aku sendiri tidak tahu. Aku tidak mencintainya, bahkan tidak mengenalnya. Yang aku tahu, hidupku hancur dalam 1 hari. Tapi 5 hari setelah pernikahan, sesuatu terjadi yang membuatku terdiam dan tak bisa bernapas. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton cerita ini? Semoga yang mengikuti cerita cinta dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Alia bahkan tidak ingat bagaimana ia bisa sampai duduk di pelaminan itu. Semua terasa seperti mimpi buruk yang menelan dirinya secara tiba-tiba. Hanya beberapa hari sebelumnya, ia masih menjalani hidup sebagai mahasiswi yang sibuk mengejar tugas kuliah, membantu ibunya di rumah, dan sesekali membayangkan masa depannya sendiri. Tidak pernah terlintas bahwa ia akan menikah dalam keadaan seperti ini, dengan pria yang sama sekali tidak dikenalnya. Pelaminan sederhana itu dipenuhi bunga-bunga plastik yang warnanya mulai memudar. Aroma wangi dari buket di meja tamu bercampur dengan bau keringat para undangan yang berjejal. Suara bisik-bisik menusuk telinga Alia dari segala arah. Matanya perih menahan air mata yang tidak kunjung berhenti. Di sampingnya duduk seorang pria lusuh bernama Arga, dengan rambut acak-acakan, pakaian seadanya, dan wajah yang tampak jauh lebih tua daripada usianya yang 27 tahun. Alia memutar kepalanya perlahan, menatap Arga dari ekor mata. Pria itu tidak menoleh. Ia hanya duduk diam, seakan kehadirannya di sana bukan sesuatu yang penting. Ekspresinya datar, nyaris tanpa kehidupan, tetapi di balik itu, Alia bisa menangkap bayangan kepasrahan yang sangat dalam. Pria itu tidak berusaha menjalin kontak, tidak mencoba menenangkan, dan sama sekali tidak memaksakan peran sebagai suami. Seakan ia juga diseret masuk ke kehidupan yang tidak pernah ia pilih. Cuaca panas membuat keringat Alia mengalir di pelipisnya. Ia mengusapnya pelan dengan tangan yang bergetar. Beberapa undangan dari kampungnya mengenal Alia sejak kecil, dan tatapan mereka saat ini mengandung campuran kasihan dan rasa ingin tahu yang tidak bisa disembunyikan. Namun ada pula tatapan sinis dari orang-orang yang tidak begitu dekat dengannya. Tatapan yang seolah berkata bahwa Alia telah merendahkan derajat keluarganya dengan pilihan hidup yang memalukan. Tentu saja, semua itu tidak benar. Alia tidak memilih apapun. Pernikahan ini terjadi karena ibunya memaksanya, dan alasan itu pun hanya dijelaskan dalam kalimat singkat yang menggantung di udara. Ini untuk menyelamatkan kita, Alia. Tidak ada pilihan lain. Alia menyimpan kalimat itu dalam hati, namun justru membuat dadanya semakin sesak. Ia tidak mengerti apa yang harus diselamatkan dari keluarganya. Ibunya tidak pernah menjelaskan detail utang apa yang mereka miliki, atau mengapa seorang pengemis bisa menjadi solusi. Semua berlangsung cepat, tanpa ruang bagi Alia untuk memahami apa yang sedang terjadi. Dan sekarang ia terjebak di pelaminan, menjadi pusat perhatian ratusan mata yang tidak peduli apapun selain mencari hiburan dari tragedi hidup seseorang. Ketika akad selesai dan tamu-tamu mulai berbaris untuk menyalami mereka, Alia merasakan telapak tangannya dingin. Ia hampir tidak bisa berdiri. Arga memberinya ruang, tidak menyentuhnya, tidak menawarkan uluran tangan. Sikap itu justru menguatkan tembok di hati Alia.
Ia tidak tahu apakah harus bersyukur pria itu tidak memaksakan diri, atau justru semakin takut, karena semua terasa tidak wajar. Beberapa kerabat menyalaminya sambil berbisik, "Sabar ya, Alia." Ada pula yang menggumam, "Kenapa ibumu seperti ini?" Yang paling menusuk adalah bisikan lirih dari seorang tamu muda. "Cantik-cantik, tapi kok mau sama pengemis?" Alia memejamkan mata sesaat, menahan rasa malu yang menampar kuat. Dadanya mencengkeram rasa sakit yang sulit dijelaskan. Ia ingin pergi, ingin berlari, ingin menghilang dari dunia, tetapi kaki dan hidupnya sudah terikat pada keputusan yang bukan miliknya. Saat acara berakhir, Arga berjalan jauh di belakangnya. Ia tidak mencoba menggandeng Alia, tidak menuntun, tidak mengajak bicara. Gerak tubuhnya menunjukkan bahwa ia terbiasa tidak dianggap. Alia hanya mendengar langkah kakinya yang berat, seolah setiap langkah membawa beban yang tidak terlihat. Rumah kecil tempat mereka akan tinggal berada tak jauh dari balai desa. Di halaman rumah, Alia berhenti sejenak. Ia mengusap matanya yang bengkak. Arga berhenti di belakangnya, menjaga jarak. Suasana hening, hanya suara angin dan gemerisik daun jambu di sudut halaman yang terdengar. "Ibu sudah jelaskan semuanya ke kamu?" tanya Arga lirih. Suaranya parau. Alia tidak menjawab. Ia tidak ingin berbicara dengan pria ini. Ia bahkan tidak ingin melihat wajahnya. Arga menunduk, seakan mengerti penolakan itu. "Aku tidak akan menyentuhmu. Aku tidur di lantai saja. Kamu tidak perlu takut." Tidak ada nada memaksa. Tidak ada niat untuk mendekat. Kalimatnya sederhana, tetapi justru memunculkan tekanan di dada Alia, karena sikap itu terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja menikah. Terlalu pasrah. Malam pertama berlalu tanpa percakapan. Alia duduk memunggungi Arga sambil menangis pelan. Lampu dimatikan dan ia mendengar suara kain digelar di lantai. Arga berbaring di sana tanpa suara. Alia menarik napas panjang, mencoba menahan isak. Hidupnya tiba-tiba berubah tanpa ia pahami. Ia kehilangan masa mudanya, mimpinya, dan harga dirinya hanya dalam satu hari. Yang tersisa hanyalah keheningan yang penuh luka. Arga tidak bergerak sepanjang malam, seolah menahan segala suara agar tidak mengganggu Alia. Hanya napasnya yang berat sesekali terdengar, seakan ia juga memikul beban yang tidak bisa ia lepaskan. Malam itu, mereka berdua sama-sama terjaga, tetapi terkurung dalam sunyi yang berbeda. Alia dengan kesedihan dan kebencian, Arga dengan rahasia yang tidak ia punya keberanian untuk ceritakan. Dan rumah kecil itu menjadi saksi awal dari hidup yang akhirnya membawa mereka ke sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pernikahan terpaksa. Pagi pertama setelah pernikahan terasa begitu panjang bagi Alia. Cahaya matahari masuk dari celah jendela yang tirainya sudah usang, menyinari ruang tamu kecil yang hanya berisi sofa tua dan meja kayu yang warnanya mulai pudar. Alia duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, matanya masih sembab. Ia terbangun berkali-kali semalam, dan setiap kali membuka mata, ia melihat Arga tidur di lantai dengan tubuh menghadap tembok, seperti sengaja menjaga jarak seluas mungkin. Ketika Alia bangun, Arga sudah tidak ada di dalam rumah. Namun aroma yang memenuhi ruangan membuat Alia terdiam. Ada sepiring nasi goreng sederhana di meja makan, asapnya sudah tipis menandakan baru saja selesai dimasak. Di sampingnya ada segelas teh hangat dan kertas kecil bertuliskan tulisan tangan yang tidak rapi. Sarapan untuk Alia. Alia tidak menyentuhnya. Ia merasa perutnya mual hanya dengan memikirkan bahwa pria yang ia anggap pengemis itu menyiapkan makanan untuknya. Ia membuka lemari kecil tempat beberapa pakaian pemberian ibunya disimpan. Tidak ada yang terasa benar. Bahkan rumah yang dulu ia tinggali bertahun-tahun bersama almarhum ayahnya, kini terasa seperti tempat asing karena keberadaan seorang pria yang tidak ia kehendaki. Tetangga mulai berdatangan sejak pagi. Mereka pura-pura lewat, pura-pura menyapa, tapi mata mereka menyimpan rasa ingin tahu yang tidak bisa disembunyikan. Alia membuka pintu hanya setengah.
menyembunyikan wajahnya yang bengkak. Seorang ibu tetangga menyunggingkan senyum yang tidak sepenuhnya tulus. Bagaimana rasanya jadi pengantin baru, Alia? Alia hanya mengangguk tanpa kata. Ia menutup pintu perlahan, lalu bersandar dengan napas gemetar. Ia tidak ingin mendengar pertanyaan-pertanyaan itu. Ia tidak ingin menjawab apapun. Beberapa menit kemudian, Arga pulang. Pakaian lusuhnya sama seperti kemarin, namun wajahnya tampak sedikit lebih segar, seakan ia baru saja mencuci muka di sungai atau di warung terdekat. Ia membawa kantong plastik berisi bahan makanan murah. Saat melihat Alia, Arga berhenti, menjaga jarak seperti biasa. Aku beli sayur dan telur. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang saja. Alia hanya berdiri diam. Arga menundukkan kepala lalu masuk ke dapur tanpa menunggu jawaban. Sikapnya tidak menyerang, tidak menuntut, namun tetap saja membuat Alia merasa ditekan oleh kehadiran yang tidak ia inginkan. Hari itu berjalan sunyi. Alia duduk lama di kamar, mencoba memikirkan jalan keluar. Namun setiap kali ia teringat ibunya, hatinya semakin terjepit. Ibu tidak pernah memaksanya sebelumnya, bahkan tidak pernah meninggikan suara padanya. Namun dalam pernikahan ini, ibu berubah menjadi seseorang yang tidak bisa ia kenali. Tatapannya kosong saat memaksa Alia menerima keputusan itu, seolah ada beban besar yang ia sembunyikan. Sementara itu, Arga sibuk membersihkan halaman. Ia mengumpulkan daun-daun kering di sudut rumah, memperbaiki pagar kayu yang hampir roboh, dan membersihkan parit depan. Alia memperhatikan dari jendela. Pria itu bekerja dengan tekun, tidak meminta bantuan siapapun, dan tidak peduli tatapan warga sekitar. Meski begitu, Alia tetap tidak bisa memaklumi situasinya. Setiap kali ia melihat Arga, hatinya kembali dipenuhi rasa malu dan marah. Ia merasa dirampas, ditarik keluar dari masa mudanya, dan dilemparkan ke dalam hidup yang tidak ia pilih. Menjelang sore, Arga kembali masuk rumah dan duduk di lantai sambil mengikat tali sepatu yang hampir putus. Alia akhirnya bicara, suaranya datar. "Kenapa kamu melakukan semua ini? Kamu tidak perlu pura-pura baik. Aku tidak akan pernah menerima pernikahan ini." Arga berhenti sejenak, tangannya terdiam di udara. Ia tidak menoleh. "Aku tidak pura-pura. Aku hanya melakukan apa yang membuat hati sedikit tenang." Alia tertegun, namun menahan diri. Ia tidak ingin terpengaruh oleh sikap lembut seseorang, yang bahkan ia tidak tahu asal-usulnya, selain statusnya sebagai pengemis. Malam tiba. Kali ini Arga menyalakan lampu kecil di ruang tamu. Ia memperbaiki selimut tipis tempat ia tidur. Alia masih dengan jarak yang lebar, duduk di tepi ranjang sambil menatap pintu yang tertutup. Rumah kecil itu kembali dipenuhi hening, namun heningnya berbeda dari malam sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah, walau Alia tidak tahu apa. Yang ia tahu hanya satu, hidupnya belum berhenti berputar ke arah yang tidak ia pahami. Hari ketiga setelah pernikahan dimulai dengan keheningan yang sama. Namun ada satu hal yang membuat Alia terdiam cukup lama pagi itu. Arga sudah bangun jauh lebih dulu, dan seperti biasa, ia menyiapkan sarapan. Tapi kali ini ia menaruh makanan itu tanpa menuliskan apapun. Seolah ia mulai mengerti bahwa setiap catatan kecil hanya menambah beban pikiran Alia. Alia duduk di meja makan hanya untuk mendorong piring itu menjauh. Perutnya kosong, namun hatinya penuh rasa muak. Ia tidak ingin merasa berhutang pada pria itu. Tidak ingin menerima kebaikan dari seseorang yang ia anggap penyebab runtuhnya hidupnya sendiri. Arga melihat dari dapur, tidak mengatakan apapun. Ia hanya menunduk dan kembali mencuci piring. Sikapnya yang terlalu tenang membuat Alia semakin bingung. Tidak marah, tidak tersinggung, bahkan tidak mempertanyakan. Seperti ia sudah sangat terbiasa dengan penolakan. Setelah beberapa waktu, Alia memperhatikan sesuatu. Arga selalu keluar rumah sebelum matahari terlalu tinggi. Ia tidak pernah pamit, hanya mengambil tas kain kecilnya, lalu pergi. Alia mengintip dari celah jendela.
Pria itu tidak membawa mangkuk, tidak membawa kardus, dan tidak mengemis di sekitar gang seperti yang ia sangka. Ia berjalan cepat ke arah jalan besar dan menghilang. Kecurigaan mulai tumbuh. Jika benar ia hidup sebagai pengemis, mengapa ia tidak pernah terlihat meminta-minta? Mengapa tiap ia pulang, wajahnya tampak lebih bersih daripada saat ia pergi? Mengapa pakaiannya selalu tampak sudah dicuci? Alia mencoba mengabaikannya, namun pikirannya menolak diam. Menjelang siang, seorang ibu tetangga datang membawa buah tangan seadanya. Ia bercerita tanpa diminta, suaranya penuh semangat, seolah menyampaikan gosip yang sudah ditahan sejak lama. "Alia, suamimu itu memang sering terlihat di pasar. Tapi anehnya, dia tidak pernah meminta apapun. Dia cuma berdiri lama, lalu pergi. Orang-orang bilang dia itu pendiam sekali. Tidak seperti pengemis lain." Alia menahan napas. Informasi itu mengusik hatinya. Ketika Arga pulang sore itu, kemejanya masih lusuh, tapi tubuhnya tidak berbau seperti seseorang yang menghabiskan hari di jalanan. Ia membawa sebuah kantong plastik berisi roti yang dibungkus rapi. "Aku dapat ini," katanya pelan. "Kalau kamu tidak suka, tidak apa-apa." Alia memalingkan wajah. "Aku tidak butuh apapun darimu." Arga menurunkan tangan perlahan, meletakkan roti itu di meja, lalu duduk di kursi kayu samping pintu. Ia terlihat sangat lelah. Bukan hanya lelah karena pekerjaan, tapi lelah secara batin. Namun tetap saja ia tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan. Beberapa saat kemudian, Alia memecah keheningan. "Kamu sebenarnya kerja apa? Jangan bilang kamu mengemis, karena aku tidak pernah lihat kamu melakukannya." Arga menoleh perlahan. Matanya tenang, namun menyimpan sesuatu yang sulit dibaca. "Aku tidak ingin membuat kamu makin tertekan. Aku hanya melakukan pekerjaan apapun yang bisa kulakukan." "Pekerjaan apa?" desak Alia. Meskipun ada suara kecil dalam dirinya yang tidak ingin mendengar jawabannya. "Kerja kasar," jawab Arga singkat. "Yang penting halal." Jawaban itu tidak memuaskan Alia, tapi ia juga tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Ia merasa setiap detik berada dekat Arga membuat dadanya semakin sesak. Malam itu, setelah Alia masuk kamar, ia sempat mendengar Arga batuk keras di ruang tamu. Suaranya berat, menyakitkan, seperti seseorang yang menahan rasa sakit sejak lama. Alia memejamkan mata, mencoba mengusir rasa iba yang perlahan muncul. Ia tidak ingin merasa simpati. Tidak sekarang. Tidak untuk pria ini. Namun tubuh Arga yang siluetnya tampak lemah di balik pintu kamar membuat Alia sadar bahwa ada banyak hal yang tidak ia ketahui tentang laki-laki itu. Terlalu banyak rahasia yang tidak terucap, dan setiap rahasia itu membuat bayangan hidupnya semakin kabur. Hari keempat datang dengan langit mendung. Udara terasa berat, dan suasana rumah pun mengikuti kehampaan yang melingkupinya. Alia bangun lebih awal dari biasanya, karena semalam hampir tidak bisa tidur. Banyak hal tentang Arga yang tidak masuk akal, dan semakin ia mencoba menepis rasa penasaran itu, semakin kuat rasa ingin tahu menggerogoti pikirannya. Saat membuka pintu kamar, Alia tertegun. Meja makan sudah tertata rapi. Ada sup hangat, roti tawar, dan sedikit buah. Semua terlihat bersih dan layak, jauh dari gambaran masakan seadanya yang biasa dibuat oleh orang yang hidup di jalanan. Alia memandanginya lama, merasa jengkel karena pria itu seolah terlalu pandai membuat keadaan sulit dibenci sepenuhnya. Ia tidak menyentuh makanan itu dan justru keluar rumah untuk mencari udara segar. Namun ketika mencapai gerbang kecil rumahnya, ia melihat sebuah kantong plastik tergantung di pagar. Di dalamnya ada beberapa makanan siap saji dari toko roti terkenal di kota. Alia mengernyit. Harganya tidak murah. Tidak mungkin seorang pengemis bisa membelinya begitu saja. Ia membawa kantong itu masuk dan meletakkannya di meja. Ketika Arga pulang, Alia berdiri di dekat dapur dengan kedua tangan terlipat. "Dari mana makanan ini?" tanya Alia. Suaranya dingin.
Arga menatap kantong itu sebentar, lalu bersuara pelan. Aku dapat dari orang yang kasihan. Kamu mencuri? Alia menatapnya dengan mata tajam. Arga tersentak kecil. Tidak, aku tidak mencuri apapun. Tapi kamu tidak menjelaskan apapun. Kamu bilang kerja kasar, tapi kamu pulang dengan makanan mahal. Tidak ada yang masuk akal. Arga menunduk, diam cukup lama seakan memilih kata-kata. Alia, aku tidak ingin kamu tambah bingung. Kalau kamu tidak percaya, tidak apa-apa. Alia menggigit bibir, rasa kesal memuncak. Kenapa kamu selalu menerima semua tuduhan tanpa membela diri? Orang normal tidak begitu. Arga menatapnya saat itu. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, ia menatap langsung wajah Alia. Sorot matanya tidak marah, tidak terluka, hanya penuh rasa lelah yang sangat dalam. Seperti seseorang yang telah terlalu sering dipukul oleh keadaan. Aku sudah terbiasa disalahkan, jawabnya perlahan. Kadang lebih mudah diam daripada mencoba menjelaskan sesuatu yang tidak akan dipercaya. Perkataan itu membuat dada Alia terasa sesak, namun ia mencoba mengabaikannya. Ia tidak ingin terbawa emosi, ia tidak ingin merasa bersalah. Tetapi kenyataan bahwa pria itu menerima perlakuan apapun tanpa protes membuat Alia merasa seolah ia sedang memukul seseorang yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Menjelang siang, Alia merasa pusing dan memutuskan untuk pulang dari kampus lebih awal. Langkahnya berat, pikirannya masih kacau. Namun ketika ia membuka pintu rumah, ia membeku. Di meja makan terdapat tas belanja berisi makanan dari supermarket mahal. Daging segar, roti premium, bahkan beberapa bahan yang tidak pernah ia beli sebelumnya. Alia menatapnya lama, napasnya tercekat. Bagaimana mungkin? Dari mana uangnya? Arga muncul dari dapur, terkejut melihat Alia sudah pulang. Kamu kenapa pulang cepat? Alia tidak menjawab. Ia hanya menunjuk tas belanja itu. Ini semua dari mana? Arga terdiam lagi, lalu menjawab dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku kerja tambahan. Kerja apa? Suara Alia meninggi. Jangan bilang pekerjaan kasar lagi, karena ini tidak masuk akal. Alia melangkah mendekat, dan Arga spontan mundur setengah langkah. Bukan karena takut dipukul, tetapi lebih karena ia begitu terbiasa menjaga jarak. Aku tidak ingin kamu khawatir, ucapnya pelan. Aku hanya ingin kamu makan yang baik. Kata-kata sederhana itu menusuk Alia tanpa ia sadari. Ia membuang wajah, menolak membiarkan perasaannya terpengaruh. Namun hatinya bergetar. Ada sesuatu tentang lelaki ini yang tidak sesuai dengan penampilan luarnya. Malamnya, saat Alia pura-pura tidur, ia mendengar suara pintu rumah terbuka pelan. Ia bangun dan mengintip dari celah jendela kamar. Arga berjalan keluar rumah, membawa tas kecilnya. Alia melihatnya menghilang ke arah gang, bergerak dengan langkah cepat dan penuh tujuan. Sangat berbeda dari sosok pengemis yang digambarkan orang-orang. Alia berdiri lama di balik pintu. Jantungnya berdetak tidak teratur. Ia mulai merasakan sesuatu yang mengganggu. Arga bukan hanya menyimpan satu rahasia kecil. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar makanan mahal atau sikapnya yang terlalu sabar. Sesuatu yang menunggu untuk terungkap pada waktu yang tidak bisa Alia kendalikan. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena suara burung atau cahaya matahari yang masuk lewat jendela, melainkan karena Alia terbangun dengan firasat aneh. Seakan ada sesuatu yang akan terjadi. Perasaan itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Arga tidak terlihat sejak subuh. Alia memandangi piring kosong di meja makan. Tidak ada sarapan hari ini. Pria itu tidak meninggalkan catatan atau tanda apapun. Rumah terasa lebih sunyi, lebih kosong. Dan entah mengapa Alia merasa ada sesuatu yang salah. Ia berjalan keluar rumah, ingin mencari udara segar. Tetapi langkahnya terhenti ketika melihat seorang tetangga berbisik-bisik dengan kawannya sambil melirik ke arahnya. Alia tidak peduli. Namun ketika ia hendak kembali masuk,
Percakapan mereka terdengar jelas. Itu suami Alia ya? Barusan aku lihat dia naik mobil mewah di ujung gang. Serius? Tidak mungkin, dia kan pengemis. Aku lihat sendiri, mobilnya hitam, kacanya gelap. Dia masuk tanpa ragu. Kata-kata itu menghantam kepala Alia keras sekali. Mobil mewah, Arga, tidak mungkin. Tidak masuk akal. Tidak sesuai dengan apapun yang ia tahu. Alia menggeleng, menolak percaya. Namun rasa penasaran dan cemas merayap di tubuhnya, seperti duri yang menusuk perlahan. Tanpa pikir panjang, ia mengenakan sandal dan berjalan cepat mengikuti arah yang ditunjukkan tetangga tadi. Langkahnya memburu, napasnya terengah. Jarak ke ujung gang tidak jauh, tapi detik demi detik terasa seperti menit panjang yang penuh tekanan. Ketika ia hampir mencapai tikungan, suara mesin mobil menyala. Alia mempercepat langkah. Ia berhenti tepat ketika sebuah mobil hitam mewah, berkilau, bersih, dan jauh dari dunia yang ia kenal, mulai bergerak pelan meninggalkan gang sempit itu. Kacanya yang gelap memantulkan bayangan tubuh Alia yang gemetar. Saat mobil melewati dirinya, pintu belakang sedikit terbuka, dan dalam selang waktu yang sangat singkat, Alia melihat sosok itu. Arga. Tapi bukan Arga yang ia kenal. Rambutnya rapi, wajahnya bersih tanpa kumis dan janggut. Ia memakai kemeja hitam yang terlihat mahal, kulitnya tampak jauh lebih cerah, dan posturnya tegak penuh percaya diri. Tidak ada jejak pengemis lusuh yang tinggal bersamanya beberapa hari terakhir. Alia menahan napas. Dunia seperti berhenti berputar. Arga melihat dirinya dari dalam mobil. Mata mereka bertemu. Ada keterkejutan sekejap, diikuti sesuatu yang sulit dijelaskan, antara rasa bersalah dan ketakutan. Namun sebelum Alia sempat bereaksi, mobil itu menutup pintunya rapat dan melaju pergi meninggalkan gang. Alia berdiri terpaku, tangannya bergetar hebat. Kakinya terasa tidak kuat menopang tubuh. Dadanya sesak, seperti seluruh udara ditarik paksa dari paru-parunya. Ia tidak mengerti apa yang baru saja ia lihat. Pria itu, penampilan itu, mobil itu, semua tidak masuk akal. Saat ia akhirnya mampu menarik napas panjang, pandangannya mulai kabur oleh air mata yang mengalir sendiri tanpa perintah. Arga bukan pengemis, atau setidaknya bukan seperti yang ia kira. Ada dunia lain yang tidak pernah ia ketahui. Dunia yang Arga sembunyikan dengan sangat rapat. Dunia yang mungkin menjelaskan sikap tenangnya, ketabahannya, dan kemampuan anehnya membeli makanan mahal tanpa jejak pekerjaan apapun. Alia berjalan pulang dengan langkah tidak stabil. Setiap detik terasa seperti memikul batu besar di dadanya. Ketika sampai di rumah, ia menutup pintu dengan tangan gemetar. Ia duduk di lantai, memeluk lutut, dan menangis terisak. Bukan karena marah, bukan karena takut, tetapi karena ia merasa telah hidup bersama seseorang yang ia tidak kenal sama sekali. Saat malam tiba, Arga kembali dengan pakaian lusuhnya seperti biasa. Rambutnya kembali acak-acakan, wajahnya kembali kotor, seolah baru keluar dari lorong pasar. "Maaf aku pulang terlambat," ucapnya pelan. Alia tidak menjawab. Ia hanya menatap pria itu dengan mata bengkak dan hati yang koyak. Karena untuk pertama kalinya, Alia tahu Arga menyembunyikan sesuatu yang sangat besar. Dan rahasia itu mulai membuka pintunya perlahan, tanpa bisa dihentikan. Malam itu rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Angin masuk lewat celah jendela yang belum diperbaiki Arga. Namun bagi Alia, dingin itu datang bukan dari udara, melainkan dari hatinya sendiri. Ia duduk di ujung ranjang, memeluk selimut sambil menatap pintu kamar yang tertutup. Di balik pintu itu, Arga sedang membersihkan kakinya dan mengganti pakaian lusuh yang selalu ia pakai. Alia tidak bisa mengalihkan pikirannya dari apa yang ia lihat pagi tadi. Wajah Arga yang bersih, penampilannya yang rapi, posturnya yang tegap, dan mobil hitam yang tidak mungkin dimiliki seorang pengemis. Ketika Arga memasuki kamar untuk mengambil bantal, Alia menahan napas. Ia mengangkat wajahnya.
menatap langsung pria itu. "Kamu pulang dari mana tadi pagi?" Suaranya lirih, namun penuh tekanan. Arga berhenti. Tangannya yang memegang bantal sedikit gemetar. Ia menatap lantai, seperti sedang mempertimbangkan apakah ia harus menjawab atau tetap diam. "Alia," Arga memulai dengan suara pelan. "Aku minta maaf kalau aku membuat kamu salah paham." "Salah paham?" Alia berdiri. "Aku melihat kamu turun dari mobil mewah. Rambutmu rapi, wajahmu bersih. Kamu bahkan terlihat seperti orang lain." Arga menutup mata beberapa detik. Nafasnya terdengar berat. "Kamu tidak seharusnya melihat itu." "Kenapa?" "Karena itu bukan kamu yang sebenarnya." Suara Alia bergetar. "Kamu berpura-pura jadi pengemis. Kamu menipuku, menipu semua orang." Arga menghela napas panjang, lalu duduk di lantai seolah lututnya sudah terlalu lemah. "Aku bukan pengemis, Alia. Aku tidak pernah benar-benar menjadi satu." Kata-kata itu membuat jantung Alia berhenti sepersekian detik. Tangannya terkulai, tubuhnya goyah. "Aku..." Arga melanjutkan dengan suara serak. "Aku berasal dari keluarga berada. Sangat berada. Aku pergi dari rumah karena aku lelah hidup dalam tekanan. Lelah menjadi anak yang harus menurut pada semua aturan. Aku ingin hidup tanpa nama, tanpa uang, tanpa status, menjadi orang biasa." Alia terdiam. Matanya melebar, napasnya tercekat. "Keluargaku tidak tahu bahwa aku hidup seperti ini," lanjut Arga. "Dan aku tidak pernah maksudkan untuk terlibat denganmu. Namun ibumu datang kepadaku, membawa cerita yang membuatku tidak bisa menolak." Alia merasa kepalanya berputar. "Ibu, cerita apa?" Arga memandangnya dengan sorot mata yang penuh luka. "Utang panjang keluarga kalian pada keluarga besar kami, termasuk kesalahan masa lalu ayahmu yang memaksa keluargaku mengorbankan banyak hal." Alia terhenyak. Kata ayah membuat dadanya terasa seperti disayat. Ia ingat masa kecilnya yang diwarnai pertengkaran orang tua, utang yang tidak pernah jelas, dan kepergian ayahnya yang tiba-tiba. Ibu tidak pernah menceritakan apapun detailnya. "Pernikahan ini," Arga melanjutkan, "tanpa kamu sadari, adalah bagian dari perjanjian lama. Cara untuk mengakhiri konflik dua keluarga." Alia menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mengalir begitu saja. "Aku tidak pernah ingin menyakitimu," ucap Arga lirih. "Karena itu aku memilih hidup sebagai orang yang paling rendah. Aku tidak ingin kamu merasa kecil di hadapanku. Aku ingin kamu mengenalku sebagai manusia, bukan pewaris keluarga besar." Kata-kata itu terdengar seperti hujan yang jatuh pada tanah yang retak. Mereka tidak menghilangkan luka, tetapi menyentuh titik paling dalam. Alia mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. "Kamu berbohong sejak awal. Semua ini bohong." Arga menggeleng perlahan. "Bukan bohong, hanya bagian hidupku yang tidak bisa kukatakan. Aku bahkan tidak ingin kembali ke dunia itu." "Tapi kamu kembali," Alia membalas cepat. "Aku melihatmu sendiri." Arga menunduk. "Mereka menemukanku. Mereka memaksaku masuk mobil. Mereka ingin aku pulang." Sunyi panjang mengisi ruangan. Alia tidak tahu harus percaya apa. Ia merasa hatinya robek 2 kali. Pertama karena pernikahan terpaksa, sekarang karena kehidupan suaminya bukan seperti yang ia tahu. "Alia," suara Arga melemah. "Aku tahu kamu membenciku, tapi apapun yang terjadi, aku tidak akan menyentuhmu tanpa izin. Aku hanya ingin melindungimu dari apa yang akan terjadi setelah ini." Alia menatapnya, bingung antara marah, takut, dan iba. Pria yang selama ini ia kira pengemis ternyata menyimpan beban yang jauh lebih berat daripada dugaan siapapun. Namun satu hal yang jelas, hidupnya tidak lagi sesederhana pernikahan yang dipaksakan. Ada badai besar yang sedang menuju ke arahnya, dan ia tidak tahu apakah ia siap menghadapinya. Sejak malam pengakuan itu, rumah kecil mereka dipenuhi keheningan yang berbeda. Bukan lagi hening karena kebencian atau penolakan,
melainkan hening yang penuh dengan pertanyaan baru. Hening yang membuat Alia memandangi Arga dengan mata yang tidak lagi sama. Pagi itu Arga bangun lebih awal, seperti biasa. Ia menata meja dengan gerakan teratur, mencoba tidak menimbulkan suara yang bisa mengganggu Alia. Namun kali ini, Alia justru memperhatikannya dari balik pintu kamar yang sedikit terbuka. Ada sesuatu dalam cara Arga bekerja, sabar, pelan, terukur, yang terasa sangat jauh dari gambaran seorang pengemis. Ia bukan orang yang hidup tanpa arah. Ia bukan orang yang tidak punya tempat kembali. Sikapnya, ketenangannya, cara ia menahan diri, bahkan ketika disalahkan. Semuanya mencerminkan seseorang yang dibesarkan dalam aturan yang ketat. Ketika Alia keluar kamar, Arga langsung menunduk. "Aku bikin sarapan, tapi kalau kamu tidak ingin, aku bisa." "Aku makan," potong Alia, pelan. Arga terkejut. Ia mengangkat wajah, namun cepat-cepat menunduk lagi, seolah tidak layak menerima perubahan kecil itu. Alia duduk perlahan. Suap pertama terasa aneh. Bukan karena rasanya, tetapi karena ia akhirnya menerima sesuatu dari Arga tanpa merasa terpaksa. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan, ia melihat Arga tersenyum tipis. Senyum yang sangat cepat hilang kembali, namun cukup untuk membuat Alia terdiam beberapa detik. Setelah makan, Arga hendak pergi dengan tas kainnya. "Kamu kerja apa hari ini?" tanya Alia tiba-tiba. Arga berhenti di depan pintu, memegang gagang dengan ragu. "Sedikit pekerjaan kasar di luar kota, tidak lama." "Kerja yang kamu pilih sendiri?" Alia menatapnya. Arga mengangguk pelan. "Ya..." Ia tidak memberi detail, tetapi Alia tidak memaksanya. Ada bagian dari dirinya yang mulai mengerti bahwa pria ini hidup dalam dua dunia, dan ia tersesat di antara keduanya. Sore itu hujan turun. Alia duduk di beranda menatap butiran air jatuh ke tanah. Ada rasa hampa yang menelusup, tapi juga rasa damai kecil yang mulai muncul entah dari mana. Arga pulang dalam keadaan basah kuyup. Namun Alia melihat sesuatu yang berbeda. Meski bajunya kelas menengah, tubuhnya tidak tampak seperti seseorang yang menghabiskan hari mengemis atau menganggur. Tangan Arga penuh lecet baru. Punggungnya terlihat kaku seolah mengangkat beban berat sepanjang hari. "Kamu kerja apa sebenarnya?" tanya Alia lembut. Arga mengelap wajah dengan handuk. "Kerja apapun yang bisa kulakukan tanpa menarik perhatian keluarga. Hari ini membantu bongkar muatan." Alia terdiam. Ia membayangkan pria yang beberapa hari lalu dilihatnya turun dari mobil mewah. Kini bekerja kasar untuk menutup identitasnya sendiri. "Kenapa kamu mau hidup seperti ini?" Suara Alia bergetar. Arga menatap tanah. "Karena aku ingin bebas dari dunia yang membuatku merasa seperti barang. Di sana, aku tidak pernah dianggap sebagai manusia. Hanya sebagai pewaris, penerus, seseorang yang harus sempurna. Di sini, meski susah, setidaknya aku bisa bernapas." Jawaban itu memukul hati Alia dengan lembut namun kuat. Malamnya, mereka makan bersama di meja kecil. Alia melihat Arga mengambil lauk paling sedikit, memberi bagian lebih banyak untuknya. Sikap itu sederhana, tetapi Alia merasakannya hingga ke dada. Sikap yang tidak dibuat-buat, bukan sikap orang kaya yang berpura-pura. Setelah makan, Arga berdiri hendak merapikan. "Biar aku yang cuci piring," kata Alia tiba-tiba. Arga membeku, menatapnya tidak percaya. "Tidak usah, kamu capek." "Aku tidak apa-apa." Ia mengambil piring dari tangan Arga, sentuhan singkat yang membuat keduanya terdiam. Alia merasakan sesuatu yang berbeda dalam genggaman itu. Ketulusan, rasa menghargai, rasa hormat yang Arga tunjukkan bahkan tanpa kata. Sejak saat itu, hati Alia mulai melemah tanpa ia sadari. Tidak sepenuhnya menerima, namun tidak lagi membenci. Ia melihat Arga dari balik pintu kamar malam itu. Pria itu tidur di lantai, tubuhnya membungkuk, napasnya pelan dan teratur. Dalam diam,
Alia menyadari sesuatu. Arga bukan laki-laki yang pantas ia hina. Ia adalah seseorang yang terluka. Seseorang yang membawa beban yang tidak layak ditanggung sendirian. Dan tanpa ia minta, kehadirannya mulai mengubah sesuatu di dalam diri Alia. Perlahan, namun pasti. Hari kelima setelah pernikahan dimulai dengan ketenangan yang terasa terlalu hening. Alia bangun dengan perasaan aneh. Seperti udara di dalam rumah tidak lagi sama. Seperti ada sesuatu yang mengintai dari luar. Arga tidak ada di kamar tamu. Tidak ada jejak sarapan di meja makan. Tidak ada suara piring atau langkah kaki seperti biasanya. Sunyi itu membuat Alia gelisah. Ia baru saja hendak mencari Arga ketika terdengar suara pintu digedor keras dari luar. Brah, brah, brah. Alia tersentak hingga hampir menjatuhkan gelas yang ia pegang. Pintu kembali digedor, lebih keras. Alia, suara seorang laki-laki terdengar tegas. Buka pintu ini sekarang. Alia gemetar. Suara itu asing. Tapi nada perintahnya jelas menunjukkan ia bukan orang sembarangan. Ia membuka pintu perlahan. Di depan rumah berdiri 3 pria berbadan tegap, berjas rapi, dengan raut wajah tajam seperti penjaga keluarga kaya. Salah satu dari mereka menatap Alia dengan dingin. Kami mencari Arga. Alia menelan ludah. Arga belum pulang. Tanpa meminta izin, pria itu mendorong pintu dan masuk begitu saja. 2 lainnya mengikutinya. Mata mereka menyisir setiap sudut rumah kecil itu, seolah meremehkan setiap perabot yang ada. Rumah seperti ini, salah satu dari mereka bergumam. Benar-benar tidak pantas untuk tuan muda. Alia mengerutkan kening. Tuan muda, pemimpin rombongan menatap Alia. Kamu belum mengerti ya? Arga bukan orang biasa, dia pewaris keluarga besar. Kamu pikir hidup bersama kalian begini normal baginya? Dia kabur dari rumah, dan sekarang kami datang untuk membawanya kembali. Nada bicaranya tidak memberi ruang debat, tidak ada sopan santun. Mereka memperlakukan Alia seolah ia adalah penghalang kecil yang harus disingkirkan. Bagaimana kalian tahu dia ada di sini? Tanya Alia dengan suara melemah. Kami mengikuti jejak transaksi bantuan dana ibumu, jawab pria itu datar. Lagi pula, pernikahan ini sudah sampai ke telinga keluarga besar. Dan mereka sangat marah. Alia merasa lututnya hampir tidak kuat. Jadi benar, ini semua bukan sekadar pernikahan terpaksa. Ada kekuatan besar yang bermain di belakangnya. Ketegangan memuncak ketika pintu belakang terbuka. Arga muncul dalam keadaan lelah. Tas kecilnya tergantung di bahu. Ia membeku saat melihat 3 pria itu di ruang tamu. Arga, pemimpin itu berkata dingin. Ikut kami sekarang. Arga mengepalkan tangan. Aku sudah bilang, aku belum ingin kembali. Kamu tidak punya pilihan, jawab pria itu tanpa perubahan ekspresi. Keluarga menuntut kepulanganmu. Mereka tidak bisa membiarkan pewaris mereka hidup seperti pengemis. Alia melihat wajah Arga berubah tegang. Untuk pertama kalinya, sorot tenangnya retak. Alia, Arga menatapnya. Masuk kamar, jangan ikut campur. Tapi, tolong. Hanya satu kata, tapi suara itu membuat hati Alia bergetar. Itu bukan nada memerintah, melainkan nada seseorang yang mencoba melindungi. Namun Alia tidak bergerak. Ia tidak ingin meninggalkan Arga sendirian menghadapi mereka. Pemimpin rombongan itu mengerucutkan bibir. Tuan muda, jangan membuat hal sulit. Anda telah mempermalukan keluarga dengan pernikahan ini. Dan gadis ini bukan bagian dari rencana. Alia merasakan udara di sekelilingnya membeku. Bukan bagian dari rencana. Ucapnya pelan. Arga menoleh cepat. Jangan dengarkan mereka. Namun kalimat itu terlambat. Kata-kata itu terlanjur menusuk hati Alia dalam sekali tusukan. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Pria itu menatap Alia dengan tatapan meremehkan. Kamu pikir keluarga sebesar itu akan menerima perempuan biasa seperti kamu? Mereka tidak akan pernah mengakuimu. Alia mundur 1 langkah. Jantungnya berdetak kacau.
Arga tiba-tiba melangkah maju, berdiri di depan Alia seperti tameng tubuhnya sendiri. Alia adalah istriku. Kalau kalian ingin membawaku, jangan libatkan dia. Pemimpin itu mencibir. Anda membuat keputusan yang membawa masalah. Sekarang tanggung sendiri. Dua pria lainnya langsung mendekat, memegang lengan Arga. Ia meronta sedikit, namun kekuatan mereka jauh lebih besar. Alia! Arga berusaha menggapai tangannya, namun ditarik paksa. Alia menjerit kecil, mencoba mendekati, tetapi salah satu dari mereka menghadang dengan tubuh besar. Tuan muda akan kembali setelah keluarga memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya, kata pemimpin itu. Arga terus menatap Alia saat tubuhnya diseret keluar rumah. Sorot matanya tajam, penuh peringatan dan ketakutan yang terselubung. Alia, tetap di rumah, jangan pergi. Tolong, tunggu aku. Pintu mobil tertutup keras, dan suara mesin yang menyala mengakhiri segalanya. Alia berdiri di ambang pintu, tubuhnya lunglai, napasnya memburu. Rumah yang tadinya terasa dingin kini berubah menjadi kosong, sangat kosong. Pemimpin itu menatapnya sekali lagi sebelum pergi. Kamu sebaiknya berdoa, Alia. Setelah ini, hidupmu tidak akan pernah sama. Mobil itu melaju, meninggalkan gang kecil itu, meninggalkan Alia dengan tubuh gemetar dan hati yang baru saja hancur berkeping-keping. Setelah mobil hitam yang membawa Arga menghilang di tikungan, dunia Alia seolah ikut menghilang bersamanya. Angin sore yang biasanya membawa suara anak-anak bermain kini terasa membekukan kulit. Rumah kecil itu yang selama beberapa hari terakhir dipenuhi langkah pelan Arga dan aroma masakan sederhana, kini menjadi ruang kosong yang menelan keheningan. Alia berjalan masuk perlahan, menutup pintu dengan tangan yang gemetar. Jari-jarinya menyentuh gagang pintu yang dingin, dan tiba-tiba dadanya sesak. Segalanya terjadi terlalu cepat, terlalu kejam. Ia merosot ke lantai, punggung bersandar di dinding. Air mata yang awalnya hanya menggenang kini jatuh tanpa suara. Bukan tangis marah, bukan tangis benci, tapi tangis kehilangan. Kehilangan yang tiba-tiba, yang datang sebelum ia sempat mengerti apa arti kehadiran seseorang dalam hidupnya. Alia memejamkan mata. Telinganya masih merekam suara Arga yang berteriak dari dalam mobil. Alia, tetap di rumah. Tolong, tunggu aku. Suara itu menggema di rongga hatinya, membuat napasnya pendek dan patah-patah. Ia tidak pernah mendengar Arga bersuara setinggi itu. Tidak pernah melihat ketakutan di mata pria itu sebelumnya. Ketakutan bukan karena dirinya, tetapi karena Alia, karena sesuatu yang mungkin menghampiri gadis itu tanpa Arga di sisi. Lama Alia duduk tanpa bergerak, sampai akhirnya cahaya senja masuk lewat celah jendela, menyinari ruang tamu yang terasa terlalu sepi. Ia berjalan pelan menuju kamar tamu, tempat di mana Arga biasa tidur di lantai setiap malam. Selimut tipis masih tergeletak di sana. Bantalnya memiliki sedikit jejak rambut halus. Tas kain kecil tergeletak terbuka, memperlihatkan benda-benda sederhana milik Arga. Kaos lusuh, botol kecil sabun murah, dan buku catatan yang sampulnya sudah robek. Alia menyentuh benda-benda itu dengan hati-hati, seperti menyentuh sesuatu yang rapuh. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa sederhana hidup yang Arga pilih selama ini. Betapa keras ia berusaha menyembunyikan identitasnya, bahkan dari hal-hal kecil seperti pakaian yang ia simpan. Kamu hidup dalam dua dunia. Batin Alia getir, dua dunia yang tidak memberimu tempat. Ia membuka buku catatan itu. Di halaman pertama tidak ada tulisan. Halaman kedua pun kosong. Tapi di halaman ketiga, ia menemukan beberapa kalimat sederhana. Tulisannya tidak rapi, namun penuh beban. Aku ingin menjadi orang yang baik untuk Alia. Meski dia tidak menginginkanku, meski aku tidak pantas. Alia menutup mulutnya, menahan suara tangis yang melonjak keluar. Arga menulis ini untuk dirinya, untuk istri yang bahkan menolak memandangnya beberapa hari sebelumnya. Ia membalik halaman lain.
Ada kalimat pendek. Aku harus melindungi dia dari keluargaku. Alia menegang. Melindungi dari keluarganya? Dari apa? Pertanyaan itu menghantam pikirannya keras. Namun ia tidak menemukan jawaban apapun. Yang ada hanya rasa takut yang menjalar, membuat kulitnya merinding. Malam datang. Alia duduk di dekat jendela, menunggu. Ia terus menunggu, meski tahu Arga tidak akan kembali malam itu, atau bahkan besok. Hatinya seperti diikat tali halus yang menahan setiap denyut emosi. Beberapa hari berlalu, tidak ada kabar, tidak ada pesan, tidak ada suara langkah pelan Arga di halaman rumah. Tetangga mulai berbisik-bisik. Alia ditinggal suami. Katanya suaminya dibawa keluarganya yang kaya. Mungkin dia tidak akan kembali. Alia tidak menjawab apapun. Ia hanya tersenyum kaku dan masuk ke rumah, menyembunyikan luka yang semakin dalam. Setiap pagi Alia bangun dan melihat meja makan kosong tanpa sarapan. Setiap malam ia mendengar keheningan di ruang tamu, tempat Arga biasa tidur. Setiap hari berjalan dengan langkah berat, seakan selembar kain tebal menutupi seluruh hidupnya. Namun yang paling menghancurkan adalah satu kenyataan yang ia sadari pelan-pelan. Alia merindukan Arga, merindukan kesabarannya, merindukan kebaikan diamnya, merindukan kehadirannya yang sebelumnya ia anggap sebagai beban. Dan rasa rindu itu muncul bukan karena kebiasaan, tetapi karena di 5 hari itu, Alia mulai melihatnya bukan sebagai pengemis, bukan sebagai suami terpaksa, tetapi sebagai seseorang yang penuh luka, namun tetap melindunginya tanpa pamrih. Di saat Alia akhirnya memahami nilai kehadirannya, Arga justru menghilang dari hidupnya. Tanpa janji, tanpa kepastian, hanya meninggalkan keheningan yang tumbuh semakin menyakitkan setiap harinya. Sudah hampir 2 minggu sejak Arga dibawa pergi. 2 minggu yang terasa seperti 2 tahun bagi Alia. Hari-hari yang ia jalani hanya berisi kecemasan, pikiran yang tidak menentu, dan rasa kehilangan yang terus menggigit tanpa ampun. Ia mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, kuliah, membantu ibunya, memasak dengan tangan gemetar. Namun setiap langkah terasa hampa. Rumah yang dulu terasa sempit, kini seperti gua kosong yang menelan suaranya sendiri. Tidak ada suara kaki Arga, tidak ada batuk pelan di malam hari, tidak ada makanan di meja saat ia bangun. Dan setiap malam, ia membuka buku catatan Arga. Menyentuh tulisan itu berulang kali seolah dari sana, ia bisa merasakan kehadiran pria itu kembali. Hingga suatu sore, ketika Alia pulang dari kampus, ia menemukan seorang pria paruh baya berdiri di depan rumahnya. Wajahnya asing, namun pakaian dan sikapnya menunjukkan ia bukan orang sembarangan. Alia menegang. "Permisi," pria itu menyapa sopan. "Kamu Alia?" Alia mengangguk, pelan, merasa napasnya menahan diri. "Saya datang membawa pesan dari keluarga Arga." Dunia Alia langsung berhenti. Pria itu menunduk sebentar, lalu menyerahkan sebuah map coklat. Tangan Alia gemetar saat menerimanya. Hatinya memukul keras deni, dalam dada seperti hendak pecah. "Ada apa dengan Arga?" tanya Alia. Suaranya bergetar. Pria itu menarik napas panjang. "Kondisinya menurun." Alia membeku. "Menurun? Maksudnya?" "Dia sakit. Sebenarnya sudah lama, tapi keluarganya menyembunyikannya, termasuk dari publik. Setelah kembali ke rumah, kondisinya tiba-tiba memburuk." Suara pria itu makin pelan. Sekarang dia dirawat di luar negeri. Napas Alia terputus. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Kakinya lemas seolah lantai hilang dari bawah pijakan. "Sakit apa dia?" bisik Alia. Pria itu menggeleng perlahan. "Saya tidak diberi izin menjelaskan detailnya. Tapi yang jelas, penyakit itu bukan penyakit ringan." Map coklat di tangan Alia bergetar hebat. Tangannya begitu lemah hingga hampir tak bisa menggenggam. Pandangannya kabur karena air mata yang tiba-tiba mengalir. Dia kenapa tidak memberitahu aku?" Alia terisak. Pria itu menatapnya dengan iba. "Tuan muda Arga tidak ingin kamu khawatir. Dia ingin kamu menjalani hidup tanpa beban rasa takut."
Kata-kata itu menusuk Alia lebih dalam dari pisau manapun. Pria itu melanjutkan, "Sebelum saya kesini, keluarga besar sempat menolak. Tapi Arga memohon agar kamu diberi kabar. Itu satu-satunya permintaannya sejak dia dibawa." Alia menutup mulut dengan tangan, bahunya bergetar keras. Ia tidak bisa membayangkan Arga, pria yang selalu diam, selalu menahan luka sendiri, memohon sesuatu kepada keluarga yang memaksanya kembali. Memohon hanya agar Alia diberitahu kondisinya. Alia membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya hanya ada satu lembar kertas. Penjelasan singkat dari seorang dokter asing tentang penyakit Arga. Namun semua istilahnya terlalu rumit untuk ia pahami. Yang ia mengerti hanyalah kata-kata di bagian bawah yang membuat kepalanya berputar. Kondisi pasien tidak stabil dan membutuhkan perawatan intensif. Alia hampir jatuh berlutut. Dunia di sekelilingnya berputar tanpa kendali. Pria itu menatapnya lama sebelum berkata lembut, "Jika ada perubahan kondisi, pihak keluarga mungkin akan menghubungimu lagi." Mungkin, satu kata yang menghancurkan. Alia tidak sempat bertanya apapun sebelum pria itu pergi meninggalkan gang kecil itu. Ia berdiri lama di depan pintu. Map coklat itu menempel di dadanya, seperti ingin menahan jantungnya yang terasa ingin pecah. Ketika akhirnya ia masuk ke rumah, ia menutup pintu perlahan, lalu jatuh berlutut sambil menangis tanpa suara. Tangis yang keluar dari tempat paling dalam di hati, tempat di mana ia menyimpan rasa yang tidak pernah sempat ia ungkapkan. Di antara isaknya, hanya satu kalimat yang bergema, "Arga, kenapa kamu tidak bilang apa-apa padaku?" Alia memeluk map coklat itu seperti memeluk sosok yang sangat ia rindukan. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut kehilangan seseorang. Bukan karena pernikahan, bukan karena kewajiban, melainkan karena hatinya akhirnya belajar mencintai. Dan justru saat itu, kabar buruk datang menghantam seperti badai yang tidak bisa ia hentikan. Beberapa hari setelah kabar itu, hidup Alia berubah menjadi rangkaian detik yang dipenuhi ketakutan. Setiap suara notifikasi ponsel membuat jantungnya berdegup keras. Setiap malam ia tidur dengan map coklat itu berada di bawah bantal, seakan dari situ ia bisa merasakan denyut hidup Arga. Namun tidak ada kabar lanjutan. Tidak ada telepon, tidak ada pesan, hanya sunyi. Alia bahkan tidak bisa bertanya pada ibunya, karena ibunya sendiri menghindari topik tentang Arga. Setiap kali Alia mencoba memperjelas apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu keluarga mereka, ibunya hanya menangis dan mengatakan, "Ibu cuma ingin kamu selamat." Dan itu hanya menambah luka yang sudah membesar. Pada hari kelima setelah menerima map coklat itu, Alia baru pulang dari kampus ketika seorang anak kecil tetangga menghampirinya dengan napas terengah. "Mbak Alia, ada orang nyari di ujung gang." Alia menegakkan tubuh. "Siapa?" "Kayaknya orang penting, Mbak. Mobilnya gede banget." Jantung Alia kembali kacau. Ia berlari kecil menuju arah gang, lututnya gemetar. Ketika sampai, ia melihat mobil hitam besar terparkir. Pintu belakang terbuka. Seorang pria tua yang rapi dan tegas berdiri di sana, memegang selembar amplop putih. Wajahnya asing, namun tatapan matanya sama seperti pria yang pernah Alia lihat mengambil Arga paksa. Tatapan keluarga kaya yang terbiasa memutuskan nasib orang lain. Alia berhenti di depannya dengan napas putus-putus. "Bagaimana kondisi Arga?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia memandang Alia lama, seolah menilai apakah gadis itu cukup kuat menerima apapun yang akan ia katakan. Ketika ia berbicara, suaranya pelan tapi tajam, seperti bilah tipis yang menembus dada. Arga telah tiada. Waktu berhenti, udara hilang, suara dunia mati. Alia tidak merasakan tubuhnya, tidak merasakan tanah di bawah kakinya. Hanya satu kalimat itu yang terus mengulang di kepalanya seperti gema yang tidak berhenti. "Tidak," kata itu keluar begitu saja, pecah dan patah. "Tidak, tidak,
Tidak. Pria itu melanjutkan tanpa ekspresi. Dia meninggal 3 hari lalu di rumah sakit luar negeri. Kami baru dapat memastikan dokumen-dokumen resmi hari ini. Setelah itu barulah kami bisa memberi kabar. Alia mundur selangkah. Tubuhnya oleng, pandangannya kabur. Napasnya tercekat seperti ada tali yang menutup tenggorokannya. 3 hari lalu, suaranya nyaris tak terdengar. Pria itu mengangguk kecil. Dia menyebut namamu di akhir-akhir hidupnya. Alia langsung terjatuh berlutut. Tangannya menggenggam tanah, kuku-kukunya mencakar kerikil. Air mata mengalir deras tanpa bisa ia kendalikan. Dadanya seperti dipukul berkali-kali oleh sesuatu yang tak terlihat. Sakitnya terlalu nyata, terlalu dalam. Pria itu menyerahkan amplop putih itu. Ini ditinggalkan Arga untukmu. Dia memintaku memastikan kamu menerimanya. Alia mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Warnanya putih bersih, tapi terasa berat seperti beban hidup yang tak terbayangkan. Pria itu menatap Alia sebentar sebelum kembali masuk ke mobil. Selamat tinggal, Nyonya Alia. Hidupkanlah hari-hari berikutnya sesuai pesan terakhirnya. Mobil itu pergi, meninggalkan kepulan debu dan kesunyian yang memekakkan telinga. Alia tetap berlutut lama sekali. Amplop itu ia peluk ke dada, seolah dari situ ia bisa menahan rasa sakit yang merambat ke seluruh tubuh. Ketika ia akhirnya membuka amplop itu, di dalamnya hanya ada 2 benda. Sebuah cincin sederhana, cincin murah yang mungkin Arga beli dari hasil kerja kasarnya. Dan selembar kertas dengan tulisan tangan Arga yang goyah. Alia, maaf aku tidak bisa jadi suami yang baik. Maaf aku tidak bisa tinggal lebih lama. Aku bersyukur pernah mengenalmu, meski hanya sebentar. Tolong bahagia setelah ini untukku. Alia memeluk kertas itu, menangis seperti anak kecil, tangis yang berasal dari luka paling dalam. Luka kehilangan seseorang yang baru ia sadari. Berarti lebih dari sekadar suami terpaksa. Sore itu, dunia Alia runtuh, dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikannya. Hari-hari setelah kepergian Arga berubah menjadi ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun. Rumah kecil yang dulu hanya terasa sempit, kini berubah menjadi tempat yang berat untuk dimasuki. Setiap sudut menyimpan jejak lelaki yang datang tanpa diminta, tetapi pergi membawa separuh jiwa Alia bersamanya. Alia bangun setiap pagi dengan mata bengkak, rambut kusut, dan hati yang seolah tidak mau bergerak dari tempatnya. Ia menyentuh meja makan, ingat bagaimana Arga selalu meletakkan sarapan sederhana di sana. Ia duduk di kursi rotan dekat jendela, tempat Arga pernah mengikat sepatu dengan kepala tertunduk. Ia berdiri lama di depan ruang tamu, melihat lantai tempat Arga tidur setiap malam, sambil memastikan ia tidak merasa takut. Semuanya terasa seperti kenangan yang terlalu dekat, terlalu hidup. Namun Arga tidak ada lagi. Kadang Alia menyalahkan dirinya sendiri. Seandainya aku lebih baik padanya sejak awal. Seandainya aku tidak membencinya begitu keras. Seandainya aku tahu ia membawa begitu banyak luka dalam dirinya. Seandainya aku tahu ia tidak punya banyak waktu. Namun tidak ada seandainya yang bisa mengembalikan Arga. Suatu pagi, saat hujan turun tipis, Alia berjalan menuju halaman kecil depan rumah, sambil membawa amplop putih dan cincin yang Arga tinggalkan. Ia duduk di bawah pohon jambu yang pernah dirapikan Arga beberapa hari setelah pernikahan mereka. Cabangnya masih terlihat rapi, seperti tangan Arga baru saja menyentuhnya. Ia membuka surat itu lagi dan membaca pelan, suara lirihnya hampir hilang ditelan hujan. Alia, maaf aku tidak bisa tinggal lebih lama. Kalimat itu menghancurkannya setiap kali. Alia memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya sejak kepergian Arga, ia mengizinkan dirinya tersenyum tipis. Senyum yang basah oleh air mata. Terima kasih, bisiknya pada lembar kertas itu. Terima kasih karena tetap menjagaku, bahkan ketika aku membencimu. Dan terima kasih karena memilihku,
meski aku tidak sempurna. Ia memeluk amplop itu erat, seolah memeluk tubuh Arga yang sudah tidak bisa ia sentuh lagi. Hari terus berjalan, dan Alia perlahan mulai menjalani hidupnya kembali. Ia kembali kuliah, kembali membantu ibunya, kembali berusaha menjadi manusia yang utuh. Namun ada ruang kosong di dalam hatinya, ruang yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Ruang itu adalah tempat Arga tinggal. Kadang, saat malam tiba, Alia menyalakan lampu di ruang tamu. Bukan karena ia takut gelap, tetapi karena ia ingin ruangan itu tetap terang. Seperti saat Arga tidur di sana sambil memeluk bantal tipis. Ia tidak ingin tempat itu menjadi gelap seluruhnya. Di hari ke-40, Alia pergi membeli pot bunga baru. Ia meletakkannya di halaman depan, lalu menanam bunga putih kecil. Bunga yang tampak sederhana, sama seperti hidup yang Arga pilih saat menemuinya. Setiap hari, Alia menyirami bunga itu. Setiap hari ia berbisik pelan, "Aku berusaha bahagia, Arga, seperti permintaanmu." Waktu berlalu, luka tidak hilang, tetapi menjadi bagian dari dirinya. Arga mungkin telah pergi, namun cinta yang lahir terlambat itu berubah menjadi kekuatan lembut yang menemani langkah Alia setiap hari. Ia menyimpan cincin sederhana itu di laci meja riasnya. Ia menyimpan surat terakhir Arga di bawah bantal, dan ia menyimpan kisah pendek mereka di tempat paling dalam hatinya. Karena meski pernikahan itu dimulai dari paksaan, meski dipenuhi luka, air mata, dan rahasia, Alia tahu satu hal yang tidak bisa diubah oleh waktu. Dalam hidup yang singkat itu, Arga telah mencintainya diam-diam, tulus, dan tanpa syarat. Dan ia mencintai Arga, tapi terlalu terlambat untuk mengucapkannya. Terima kasih sudah mengikuti kisah penuh luka dan cinta yang datang terlambat antara Alia dan Arga. Cerita ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu memberi kesempatan kedua, dan kadang seseorang yang paling kita abaikan justru adalah sosok yang paling tulus mencintai kita. Semoga perjalanan Alia dan Arga membuat kita lebih menghargai setiap perasaan, setiap kebaikan kecil, dan setiap orang yang hadir dalam hidup kita, sebelum semuanya terlambat. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, bantu sebarkan kisah ini, agar lebih banyak orang belajar tentang ketulusan dan pengorbanan cinta. Sebelum video ini berakhir, tuliskan di kolom komentar, apa pelajaran terbesar yang kalian ambil dari kisah Alia dan Arga? Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Untuk semua yang sudah like, subscribe, dan komen, semoga Allah melapangkan rezekinya, menenangkan hatinya, melindungi keluarganya, dan mengabulkan segala hajat dunia akhiratnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya.